Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Nurila Atias Moli dengan NIM 4114-20053 dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Teddy Mahmud, MPD. Di sini saya akan membahas mengenai mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP dengan materi himpunan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu beranda, profil, materi, kuis, dan lihat petunjuk. Nah, menu-menu di sini berisi link yang akan membuat kita menuju ke slide atau beranda yang kita inginkan. Misalnya kita ingin melihat petunjuk penggunaannya, maka kita klik saja menu lihat petunjuk. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di petunjuk penggunaan ini kita lihat bahwa pada menu beranda itu petunjuknya klik untuk menuju halaman utama, kemudian menu materi, petunjuknya itu klik untuk melihat materi, kemudian menu latihan itu klik untuk memulai latihan. Nah, menu ini atau simbol ini berfungsi untuk membuat kita kembali ke beranda. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Dari itu kita klik menu materi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pada menu materi ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu konsep himpunan. Yang kedua, penulisan himpunan. Yang ketiga, menyatakan himpunan. Yang keempat, istilah dalam himpunan. Kemudian, hubungan antara himpunan. Lalu, diagram Venn. Kemudian, operasi pada himpunan. Dan yang terakhir yaitu penerapan himpunan. Ke supermarket? Langsung saja kita ke materi pertama yaitu konsep himpunan. Buah, sayur, atau yang lainnya. Adik-adik suka mengamati nggak? Kenapa sih penataan di supermarket atau di pasar-pasar yang lainnya itu selalu dikelompokkan ya? Misalnya, itu di gambar buah-buahan dan sayur dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, warna hijau, warna kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik, ternyata konsep himpunan ini sering kita temui ya, baik itu di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko-toko yang lainnya. Biasanya penataan barangnya itu dikelompok-kelompokkan ya berdasarkan jenisnya. Misalnya tadi di supermarket, itu kan makanan dan minumannya dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya ya. Misalkan minuman yang warnanya oranye, minuman warna hijau, atau buah yang warna merah, sayur yang warna hijau, itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, coba sekarang kakak tanya ya, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira himpunan itu apa ya? Ya, benar sekali adik-adik. Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda itu baik manusia, hewan, makanan, minuman, atau yang lainnya. Yang penting bisa didefinisikan dengan jelas. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kemudian kumpulan siswa laki-laki, lalu kumpulan binatang berkaki 4, dan terakhir itu kumpulan buah yang diawali dengan huruf M. Nah, lalu bagaimana contoh yang bukan himpunan? Di sini terdapat contoh yang bukan himpunan yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia, lalu kumpulan makanan yang lezat, dan kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Mengapa dia dinamakan bukan himpunan? Karena dari contoh-contoh ini dia tidak terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke penulisan himpunan. Dalam penulisan himpunan kita harus menggunakan huruf kapital, kemudian harus dihubungkan dengan tanda sama dengan, lalu
dalam menuliskan himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal, dan antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, himpunan A anggotanya yaitu Budi, Roni, Ahmad, Riko, Tania, dan himpunan B anggotanya yaitu 5, 8, 9, 10, dan 14. Kemudian materi selanjutnya yaitu menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan, yang pertama yaitu kita harus menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, dan 3, dan B anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Cara yang kedua yaitu dengan menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Contohnya, A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 4, dan B sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menuliskan notasi. Contohnya, himpunan A anggotanya yaitu X, di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Kemudian himpunan B sama dengan anggotanya yaitu X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Kemudian istilah-istilah dalam himpunan. Yang pertama yaitu kardinalitas. Kardinalitas merupakan ukuran yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan, ditulis dengan N atau simbol nilai mutlak. Contohnya, himpunan A yang berisikan anggota 1, 2, 3, dan 4. Maka NA atau jumlah anggota A himpunan A sama dengan 4. Berikutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggotanya, dilambangkan dengan S. Contohnya, himpunan A berisi bilangan berurutan mulai dari 1 sampai dengan 9. Maka himpunan semesta dari himpunan A adalah bilangan asli. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan kurung kurawal atau kosong. Contohnya, himpunan A, anggotanya siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Dan himpunan B, bilangan prima antara 24 dan 28. Selanjutnya, ada juga himpunan yang berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya terbatas. Contohnya, himpunan bilangan prima kurang dari 7. Anggotanya hanya 2, 3, dan 5. Jumlah anggota himpunan A hanya 3, yaitu 2, 3, dan 5. Jumlah anggotanya terbatas. Kemudian ada pula yang disebut dengan himpunan tak berhingga. Maksudnya yaitu himpunan yang anggotanya tak terhitung, jadi tidak ada batasnya. Contohnya, himpunan A yaitu himpunan yang berisi bilangan bulat. Bilangan bulat di sini sangat tidak terbatas ya, jadi biasanya ditandai dengan titik 3 di awal dan di akhir. Kemudian hubungan antara himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari suatu himpunan lainnya. Contohnya, himpunan A yang berisikan bendera Malaysia dan Amerika, dan himpunan B yang berisikan anggota bendera Indonesia dan Korea Selatan.
Jadi, kesimpulannya, himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Dalam menghitung himpunan bagian, kita bisa menggunakan rumus yaitu 2 pangkat N. Di mana N adalah banyaknya anggota himpunan. Contohnya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A dengan anggota 1, 2, dan 3. Jawabannya, himpunan A memiliki 3 anggota, 1, 2, dan 3. Maka himpunan bagiannya adalah 3. 2 pangkat 3, N-nya adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa merupakan himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian-bagian. Himpunan kuasa dituliskan dengan P atau dalam kurung nama himpunan. Contohnya, himpunan kuasa dari A ditulis dengan PA, jumlah anggota PA. Kemudian, jumlah anggota himpunan kuasa dapat kita hitung dengan rumus 2 pangkat NA. Jadi, rumus himpunan kuasa hampir mirip dengan rumus himpunan bagian, karena himpunan kuasa adalah himpunan bagian-bagian. Contohnya, hitunglah banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, dan 7. Jawabannya, 2 pangkat NA anggota himpunan A ada 4. Jadi, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kesimpulannya, jumlah anggota himpunan kuasanya yaitu 16. Kemudian, yang ketiga yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah banyaknya anggota himpunan yang sama. Contohnya, himpunan A sama dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B anggotanya yaitu A, B, C, dan D. NA sama dengan 4, artinya anggota himpunan A ada 4. Dan NB sama dengan B, artinya jumlah anggota himpunan B ada 4. Maka himpunan A dan himpunan B adalah ekuivalen, karena himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota yang sama. Selanjutnya yaitu himpunan sama. Himpunan sama merupakan himpunan-himpunan yang memiliki anggota yang sama, walaupun urutannya berbeda. Contohnya, himpunan A anggotanya yaitu P, Q, R, dan S. Dan himpunan B anggotanya yaitu S, R, Q, dan P. Meskipun urutannya berbeda, tetapi anggota-anggotanya sama. Jadi, himpunan A dan himpunan B adalah himpunan sama. Selanjutnya yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar atau perbandingan. Bagian-bagian dari diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya digambarkan sebagai sebuah persegi panjang dan di sudut kiri atas diberi simbol S. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga merupakan kesamaan dari semua anggota himpunan. Sebuah anggota himpunan semesta memiliki anggota bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5.
Jika kelima bilangan tersebut ternyata dipisahkan menjadi dua himpunan yang berbeda, maka setiap himpunan harus bisa kita beri kurva tertutup sehingga terdapat himpunan lain di dalam himpunan semesta. Selanjutnya yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Himpunan A irisan himpunan B, artinya bagian-bagian dari anggota himpunan A dan ada yang sama dengan anggota himpunan B. Berikut cara menggambarkan dengan menggunakan diagram Venn. Himpunan semesta terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Jika kita ingin membuat diagram Venn dari himpunan A irisan himpunan B, himpunan A dan himpunan B kita buat saling mengiris di tengah-tengah. Jadi, gambar diagramnya akan menjadi seperti ini. Contohnya, di sini terdapat contoh himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B yaitu 1, 3, 5, dan 7. Maka, himpunan A irisan himpunan B yaitu hasilnya 1, 3, dan 5. Kemudian operasi selanjutnya yaitu gabungan. Himpunan A gabungan himpunan B, artinya himpunan dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Berikut cara menggambarnya dengan menggunakan diagram Venn. Himpunan gabungan A dan B menggunakan diagram Venn. Himpunan A gabungan B adalah semua anggota yang ada di dalam lingkaran di dalam himpunan semesta. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Contohnya, himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B yaitu 2, 4, 6, dan 8. Maka himpunan A gabungan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kita lihat di sini 2 ada di himpunan A dan himpunan B, maka hanya kita tulis satu kali saja. Operasi selanjutnya yaitu selisih. Selisih adalah semua anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lainnya. Contohnya pada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan B anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka anggota himpunan A dan selisih himpunan B adalah 5 dan 6. Selanjutnya mari kita lihat gambar himpunan A minus himpunan B menggunakan diagram Venn. Gambar dua lingkaran menggunakan diagram Venn dengan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A min B adalah bagian lingkaran himpunan A dikurangi dengan lingkaran himpunan B. Maka gambar diagramnya akan menjadi seperti ini. Operasi selanjutnya yaitu komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplemen dari A dinotasikan dengan A komplemen A pangkat C yang dibaca dengan A komplemen. Jadi, anggota A komplemen adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada pada himpunan A. Berikut cara menggambarkannya dengan menggunakan diagram Venn. Dalam sebuah himpunan semesta, terdapat himpunan A. Semua anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A adalah anggota dari A komplemen.
maka gambarnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu penerapan himpunan. Di sini terdapat soal yaitu setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli dan 40 anak gemar bulu tangkis dan 25 anak lainnya gemar kedua-duanya. Berapakah anak yang tidak gemar kedua-duanya? Jawabannya di sini karena terdapat 25 anak yang tidak suka kedua-duanya, maka kita gambarkan diagramnya beririsan. Jadi seperti ini. Kemudian kita isi pertama yaitu 25 anak di tengah atau pada garis yang beririsan. Lalu diisi yang gemar voli ada 32 anak kurang, maka kita tulis 32 kurang 25 anak. Kenapa? Karena 32 anak ini termasuk ke dalam 25 anak yang ada di dalam irisan. Jadi 32 kurang 25 sama dengan 7 anak. Sedangkan di bagian bulu tangkis itu ada 40 anak, tetapi 25 anak sudah termasuk ke dalam irisannya. Maka di sini yang hanya menggemari bulu tangkis saja adalah 45 kurang 25 sama dengan 15 anak. Berapa anak yang tidak gemar keduanya? Atau N-nya. Nah, N ini yang akan kita cari. Maka, kalau kita lihat dalam diagram Venn ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semesta dari pembicaraannya yaitu jumlah seluruhnya itu sama dengan 7 anak tambah 25 anak tambah 15 anak tambah N itu harus sama dengan 50. Kita tambahkan 47 tambah N. Kemudian kita pindah ruas, 50 kurang 7 sama dengan N. N-nya sama dengan 3. Jadi, kesimpulannya banyak anak yang tidak gemar keduanya adalah 3 anak. Nah, di sini terdapat contoh soal beserta jawabannya yang mungkin bisa membantu kalian untuk memahami materi himpunan.
Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.